Perkenalkan, nama saya Stifel Tawaluyan, kelas 8 MBA 4. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas akhir semester. Yang pertama, bagian A. 1. Diferensiasi produk adalah modifikasi produk untuk membuatnya lebih menarik bagi pasar sasaran. Jawaban saya benar. Salah satu cara meningkatkan kemampuan bisnis adalah menaikkan harga jual. Jawaban saya salah. Yang ketiga, celah pasar adalah sektor pasar yang tidak dihiraukan oleh pemasok barang. Jawaban saya salah. Yang keempat, salah satu keuntungan menjalankan usaha sendiri adalah memberi perintah. Jawaban saya salah. Yang kelima, efisiensi adalah jumlah input yang dipakai per unit barang yang tidak dihasilkan. Jawaban saya salah. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah modal awal adalah A. Niat pemilik usaha, B. Luas usaha, C. Partner bisnis, D. Tanah dan bangunan. Jawaban saya B. Karena semakin luas dan besar usaha yang kita jalankan akan membutuhkan modal lebih banyak. Hal itu dapat merubah jumlah modal awal. Berikut yang bukan merupakan input bisnis. Yang pertama, tanah. Yang kedua, bahan baku. Yang ketiga, bangunan. Yang keempat, konsumen. Jawaban saya konsumen. Karena input bisnis merupakan kegiatan pembelian perusahaan, sedangkan konsumen pelanggan dari suatu usaha yang perusahaan tawarkan. Yang berikut yang termasuk rasio likuiditas adalah yang pertama, cash ratio, yang kedua, debt ratio, yang ketiga, leverage ratio, yang keempat, liquid ratio. Jawaban saya cash ratio, karena rasio likuiditas adalah poin penentu bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis yang menguntungkan. Yang keempat, yang bukan aktor rantai pasok adalah A. Pabrik, B. Distributor, C. Pelanggan, D. Karyawan. Jawaban saya D. Karyawan, karena karyawan tidak termasuk aktor rantai pasok di perusahaan. Yang kelima, yang tidak termasuk stakeholder bisnis adalah A. Pemerintah, B. Karyawan, C. Masyarakat, D. Pesaing. Jawaban saya C. Masyarakat. Dalam stakeholder bisnis yang berperan hanya pemilik usaha, karyawan, pemasok, konsumen, pesaing bank, dan pemerintah. Masyarakat tidak termasuk dalam stakeholder. Bagian C. Modal awal usaha pembudidayaan ikan mujair pada air tawar. Ya, kita tiba pada tabel capital expense. Yang pertama, transportasi dengan jumlah biaya 100.000, skop dengan biaya 75.000, jaring 200.000, ember 20.000, tempat pakan 30.000, timbangan 210.000, pakan 10 karung kali 200.000 sama dengan 2 juta. Modal beli ikan 300 bibit kali 3.000 dengan jumlah 900.000 dengan total 3.535.000. Ya, berikutnya operational expense. Gaji karyawan dengan 2 bulan 2 kali 1.500.000 dengan total 3 juta. Biaya listrik per bulan 150.000.
paket internet per bulan 75.000, total 3.225.000. Selanjutnya modal capital expense ditambah dengan modal operational expense 3.535.000 tambah 3.225.000 dengan jumlah 6.760.000 modal awal. Berikutnya menerapkan CSR pada bisnis. Pembudidayaan ikan mujair pada air tawar sudah menerapkan CSR dengan cara memberi arahan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai dan menjaga lingkungan sungai tetap bersih.